We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Octavianus Bakara, seorang pelukis di Jogja. Bapak menulis Don't Worry, Be Funny, Holy. Apakah ini moto utama untuk berkarya atau justru moto hidup, Pak? Silakan, Pak. Ini moto hidup dan secara otomatis adalah moto berkarya. Apa, Pak? Funny, holy itu apa untuk Bapak? Itu kalau secara harfiahnya bahasa dari Inggris ya. Don't worry, jangan khawatir menjadi lucu dan suci. Lucu dan suci. Wow, wow. Nah, oke. Hampir tiap karya ada beberapa ide, Pak. The pink, feeling about the soil, titik-titik. The oil feeling about wake up, titik-titik. And then the yellow feeling about the moment. Bisa tolong jelaskan, Pak? Ini kan salah satu judul atau apa ini, Pak? Tentang lukisan Bapak, silakan. Ini sebenarnya bagian dari penyederhanaan saya untuk menjelaskan sebuah puisi yang saya rasakan, yang terkadang memang saya sendiri tidak mengerti artinya sebenarnya. Nah, Tapi ini funny holy-nya ini. Ya, karena kan ini sangat kalau bisa dianggap seperti ya holy, funny. Jadi sebenarnya kan itu cuma gabungan kosakata untuk saya tidak saya berpikir positif, jadi dari saya mengawinkan kosakata bahasa itu. Jadi setiap kosakata saya kawinkan dengan misal the glass feeling about rainbow. Besok saya bisa mengenalkan the chicken feeling about the God. Jadi saya Nah, itu hanya datangnya mendadak atau memang sudah direncanakan atau bagaimana, Pak? Itu datangnya mendadak, tetapi saat saya mengawinkan kosakata the feeling, memang saya melihat ayam kan gitu. Jadi saya untuk menggabungkan supaya itu menjadi sebuah arti yang puitis dan the chicken, saya lihat the chicken, kan saya ada sebuah nuansa, saya berpikir wah ini sebuah hal yang disyukuri, saya melihat ayam, the chicken mungkin the chicken feeling about the God, mungkin saya berpikir seperti itu. Dan saya pikir pasti akan menjadi puitis. Nah, apakah itu judul dari setiap karya, Pak? Yang Bapak tulis setiap karya ada tulisan-tulisan pendeknya, kosakata pendek itu, apakah itu judulnya atau apanya, Pak? Itu semacam deskripsi karya. Deskripsi karya. Apakah karyanya ada judulnya itu? Pak, apakah karyanya ada judulnya, Pak?
Kan ada Eh, deskripsinya. Apakah ada judulnya? Judul otomatis ada, ada. Mengapa bahasa Inggris yang dipakai, Pak? Itu secara otomatis saya punya sedikit pengalaman yang memutuskan saya bahasa Inggris. Saya dulu sangat takut sekali di sekolah dengan bahasa Inggris. Dan sekarang mengekspresikannya pakai bahasa Inggris begitu. Ada satu hal yang penting dalam perjalanan saya berkarya. Saya menggunakan bahasa Inggris waktu saat saya pernah tinggal di Ubud. Saya orang yang takut bahasa Inggris dan saya harus dihadapkan dengan kenyataan saya harus bisa bahasa Inggris. Tapi saya memang tidak bisa mampu, saya pikirkan gitu. Tidak mungkin saya menguasai karena memang saya sadar kapasitas saya mungkin memang bukan di sana, dan saya pikir bagaimana saya menggunakan bahasa Inggris itu menjadi penting bagi saya untuk saya bisa mengekspresikan. Oke. Dan setiap karya penjelasannya pakai bahasa Inggris ya, Pak ya? Iya. Apakah lukisan Bapak berisi puisi-puisi atau apa, Pak? Itu secara sebenarnya itu kesimpulannya memang puisi. Karena karya saya itu adalah semacam diary bagi saya, Pak. Satu karya. Oke. Nah, Pak bisa diceritakan nggak, Pak, lukisan yang di belakangnya Bapak itu lukisan apa ini? Nah, ini. Ini tentang judulnya Morning of Bamboo. Oke. Morning of Bamboo. Oke. Bambunya di mana? Bambunya mungkin di warna hijau, tapi mungkin bisa di warna oranye. Dan yang lainnya itu apa, Pak? Yang hitam-hitam. Yang hitam di atas itu apa, Pak? Saya menurut saya pikir kadang memang untuk saya agak sulit juga sih jujur aja menceritakan per detail, karena memang dalam memberi judul pun saya setelah lukisan jadi dan saya merasakan momen yang saya rasakan saat lukisan itu jadi, nuansa saya seperti itu. Jadi bagi saya itu menjadi satu kesatuan. Bapak mengenyam pendidikan seni atau otodidak ini, Pak? Kebetulan saya sempat mengenyam pendidikan seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wow. Dan pada waktu itu dosen-dosen nggak bingung, Pak? Pak, pada waktu itu dosen-dosen nggak bingung, Pak, dengan karya-karya Bapak, Pak? Pak, kok putus? Pak, waktu itu dosen-dosen nggak bingung, Pak, dengan karya Bapak? Ya, ada. Saya yakin dosen tidak bingung. Saya yang bingung sebenarnya. Apa yang dibingungkan? Ya, saya ini memulai dalam perjalanan proses yang saya pikir juga ada proses saya membuat style yang lain, konseptual ini. Tapi setelah saya di titik tertentu saya ingin mencoba mencari karakter diri saya sendiri.
kembali ke apa yang benar-benar saya lihat dari karya saya itu memang selalu ada dengan waktu saya kekuatan apa yang tidak bisa hilang dari saya menggambar foto, menggambar mata kuliah nirmana adalah garis. Akhirnya saya sebenarnya setelah proses perjalanan panjang, ini lukisan awal saya pertama kali belajar melukis di kampus, dan saya ulang kembali dengan mungkin dengan kedewasaan saat ini yang saya baru belajar dewasa. Oke. Pak, bagaimana menikmati karya Pak Bakara? Ya, pertama tarik napas dalam-dalam. Oke, lalu apa? Ya, menikmati karya saya pribadi, sebenarnya saya pun belajar menikmati karya saya otomatis. Ya kalau bisa saya katakan mau lihatlah alam sekitar dan lihatlah apa yang ada di alam, mungkin ada di lukisan saya, mungkin bentuk-bentuk yang memang tidak bisa terdefinisi. Dan itu pakai materinya apa, Pak? Pilok Saya atau apa? Kebetulan ini bagian dari konsep saya berkarya. Apa saja saya gunakan selama itu tidak membahayakan dan bisa menempel di media. Biasanya pakai apa, Pak? Pilok, akrilik? Pilok, akrilik, semua bitumen, kolase, kertas, pasir, ada rambutnya saya yang waktu saya berpikir hal yang bisa saya gunakan, saya gunakan. Nah, Bapak sering menyebutkan hillman, Pak. Hillman. Orang bukit. Siapakah hillman yang sering menghiasi kalimat-kalimat Anda, Pak? Dan hillnya itu di mana? Bukitnya ada di mana? Bukitnya ada di dalam hati saya. Nah, hillman itu siapa, Pak? Hillman itu sebenarnya mengasosiasikan diri saya sendiri, dan saya ingin mewakili cara pikir orang dari kampung saya, mungkin dari kampung yang lain, yang orang-orang di bukit yang berada dimanapun. Apa yang Bapak wakili dari mereka? Ketakjuban melihat perubahan sesuatu yang baru, perubahan zaman yang cepat. Oke. Jadi hillman ini seperti orang-orang di pedesaan, di perbukitan, di pegunungan. Okay. Oke. Nah, Bapak setiap hari berkarya, Pak? Tentunya ya, saya usahakan selalu tiap hari. Oke, dan dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Oke. Pak Polo ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Saya lagi coba tarik nafas dalam-dalam dan memahami lukisan di belakang itu bambunya di mana. Oke. Terima kasih Pak Bakar atas waktunya. Sama-sama. Tinggal di daerah mana, Bapak?
Saya tinggal di daerah Sekarapeta, Karangjati, Kasihan, Bantul, Oh, di Bantul. Yogyakarta, Oke. di Apa? desa yang indah sekali. Oke. Yang sekarang di belakang-belakang sini sudah mulai banyak ada resort apa gini. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih Pak atas apresiasinya. Semoga bermanfaat. Apa, Pak Paul? Mau tanya Yes. saja, Nah, Pak Baskara aslinya itu dari mana? Dari Ora. daerah mana? Orang, Saya dari aslinya dari kota mana? Ya, Aslinya dari kota mana? saya Bapak dari Toba Tonga-Tonga, Ibu dari Bengkulu. Wah, luar biasa. Mantap. Kalau dari Toba harusnya ada menggambarkan, pernah nggak menggambarkan Danau Toba? Pastinya ada. Pastinya. Ini Danau Toba. Ya. Oh. Ini Danau Ya, Toba. ya. Pulau Samosir. Dan ini rumahnya kakek saya. Rumah opung. Di sini. Nah, dijelaskan. Ini saya baru nampak gitu loh, dari lukisannya itu ada tersirat dari apa? Mungkin dari pemikiran atau alam bawah sadarnya Pak Baskoro tentang masa kecil, tentang Pulau Samosir atau apa, sehingga diterangkuakan juga dalam lukisan itu ya. Pastinya. Gambarnya bagus. Terima kasih. Mau lihat Oh, lihat. Oke. Bapak sering ngadain pameran, Pak Bakara? Ada. Ini kemarin saya baru mengikuti Art Jakarta yang di 2020. Oh, oke. Satu lukisan gitu kira-kira sampai berapa, Pak? Saya agak susah kalau mendefinisikannya, mungkin karena sudah terlalu abstrak. Biasanya Kak ditaruh di galeri atau di pameran-pameran saja? Itu kebetulan kan ada yang di pameran, sudah itu ada yang memang mungkin ada kerjasama dengan galeri seperti di Art Jakarta. Saya ikut dengan Nala Rupa Seni, Ruang Seni, dan itu ada sistem kerjasama sendiri. Dan saya juga sedang ada bekerja sama dengan galeri di luar, di California, ada sistem juga yang saya kerjakan dengan catatan Cheng Li. Berarti nggak buka harga, Pak, biasanya? Pasti buka harga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertama kali saya melihat lukisan sangat abstrak, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih.